Selamat datang di channel Bengkel Bakso dengan saya Gunawan. Ada pedagang bakso yang bersungguh-sungguh berbisnis dan mulai jualan. Kemudian rintisan jualannya ini laku keras. Jadi banyak yang datang ke warung dan menjadi pelanggannya. Setelah membesar, tiba-tiba ada kompetitor usaha bakso lain yang memakai nama usaha dari si pebisnis pemula tadi, atau dijiplak mereknya. Pemilik merek pertama ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan bahas supaya hal itu tidak terjadi. Tunggu sebentar lagi, saya akan jelaskan lebih lanjut. Sebagai pengusaha awal pemula, sebelum kita ngapa-ngapain, kita harus urus dulu payung hukumnya merek bakso kita itu. Sebenarnya pentingnya apa sih itu? Nomor satu, dia melindungi kepemilikan usaha itu. Brand bakso kita itu terlindungi secara hukum gitu. Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 di pasal 100 menyebutkan barang siapa yang meniru secara persis baik ucapan maupun tulisan merek terdaftar dari pihak lain, maka bisa dikenai denda maksimal 2 miliar dan kurungan selama 5 tahun penjara. Dan ada ayat 2 maupun ayat 3 masih ada itu. Sangat gawat kalau kita tidak mempunyai payung hukum ketika kita berbisnis. Pebisnis lain yang nakal bisa mendaftarkan dulu merek yang kita punyai, dan orang ini menerima keuntungan apa yang telah kita perjuangkan secara sungguh-sungguh tadi diambil oleh pengusaha nakal tadi, dan dia punya payung hukum. Nah, itu yang kita hindari. Jadi sebelum ngapa-ngapain kita harus pegang dulu payung hukumnya gitu. Yang kedua, tentu kita ingin membesar kan. Misalnya kita mau buka kemitraan, buka franchise. Nah, dasar hukumnya menyewakan nama ke orang lain itu apa kalau kita nggak punya merek terdaftar gitu. Misalnya saya Bengkel Bakso mau saya mitrakan, saya pinjamin nama, membayar ke saya. Dasar hukumnya yang merek terdaftar tadi. Merek itu walaupun cuma nama, merek itu adalah harta yang tidak berwujud. Nilainya bisa sangat tinggi kalau kita betul-betul merawat dan membesarkan brand kita atau merek kita itu. Dan ini merek ini berjangka 10 tahun sekali, nanti bisa daftar ulang dan bisa nurun ke keturunan kita. Gimana untuk belajar proses daftarnya, kemudian kemana mendaftarnya? Ini mendaftarnya tentu di Kemenkumham ya. Nah, website yang secara resmi milik negara itu di www.dgip.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu bisa belajar tentang tata cara mendaftar merek. Tapi jangan keliru paten ya, karena merek dan paten itu berbeda di subdivisinya di situ. Jadi yang di bagian merek. Tapi sedikit saya ringkas syarat-syaratnya kalau mau daftar merek itu dilihat dulu dari jenis pemilik usahanya. Misalnya perorangan dengan badan hukum tuh tentu beda syaratnya. Kalau perorangan syaratnya cuma KTP dan merek yang ingin didaftarkan tadi, dan tentu mengisi belangku formulir bayar daftar gitu. Kalau jenis badan hukum atau perusahaan pakainya bukan KTP tapi pakai akta pendirian perusahaan dan mengisi formulir sama seperti tadi dan didaftarkan. Bayarnya pun beda gitu. Kalau yang perorangan misalnya perusahaan perorangan UMKM gitu, itu lebih murah ya.
mungkin sekitar 600.000 atau 500 atau 600.000 gitu. Bahkan kadang ada dari Departemen Perindustrian itu kadang ada membuka gratis gitu. Kalau yang ikut ya bimbingan Pemkot ya, itu kadang bisa digratiskan. Sedangkan kalau perusahaan biasanya lebih mahal tarifnya daftar itu. Daftarnya bisa online atau datang, itu kan. Biasanya kalau saya selama ini melakukannya datang, menyerahkan formulir, bayar, menerima surat daftarnya itu. Pusatnya di Jakarta, di Bogota, tapi masing-masing provinsi ini pusatnya punya tangan gitu. Misalnya ada di Jogja, di Bogota provinsi seperti di Semarang, Surabaya gitu. Saya dulu pengalaman mengurus ke pusat pernah, tapi provinsi pernah. Tinggal belajar di website di gip.go.id tadi. Pesan penting saya ketika mendaftar merek ini, Bapak Ibu jangan asal sembarang pilih nama merek baksonya itu. Misalnya nama merek baksonya ini sudah dipakai orang, nanti Bapak Ibu daftarkan bakalan ditolak ini, nggak bisa diterima. Bapak Ibu daftar itu belum resmi loh, nanti dicek, diteliti, jangka waktunya itu sekitar 18 bulan. Itu betul-betul diteliti apakah merek ini bisa betul diberikan ke pemohon. Nanti ada kembar dengan orang lain, nggak masalah, bisa kena gugat itu. Nah ini makanya diteliti sama Kemenkumham itu selama 18 bulan. Terus apakah ketika sudah daftar Bapak Ibu boleh pakai mereknya itu? Sebenarnya juga nggak boleh, karena merek itu baru resmi kalau sudah keluar di berita acara merek bahwa merek itu sudah resmi milik pemohon dan sudah ada sertifikat yang bisa diterima gitu. Nah itu baru resmi pakai nama itu. Nah ini bakso ini bisa di branding terus, dipupuk terus supaya namanya membesar, dan itu 100% milik Bapak Ibu karena udah resmi. Kenapa saya menitik beratkan ke merek ini? Jadi video ini untuk edukasi bagi pemula-pemula itu tidak serampangan untuk memakai merek-merek terdaftar dari pihak lain gitu. Apakah pernah saya kena? Sering ya. Jadi merek bengkel bakso itu dipakai oleh pengusaha pemula yang nggak paham. Saya yakin nggak paham. Tapi ada juga yang kayaknya paham deh, tapi ngeyel gitu. Ada. Nah ini gimana nanti langkah kita jika Bapak Ibu sudah punya merek terdaftar dan merek Bapak Ibu dijiplak sama orang itu? Ya tadi Bapak Ibu punya godamnya ya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 pasal 100 tadi, orang bisa dipenjara 5 tahun dan denda 2 miliar kalau mereka ngeyel pakai merek terdaftar dari Bapak Ibu. Ini sangat penting, daftar merek disegerakan, waktunya cukup lama nunggunya itu sekitar 2 tahunan itu. Terus selama nunggu itu ngapain kita? Ya kita fokus di produk, untuk perbaikan produk, persiapan dan lain-lain. Apesnya apa? Apesnya nanti kalau kita daftar mereknya cuma 1, kita nunggu 2 tahun, kita sudah persiapan matang, 2 tahun tuh mereknya ditolak. Nah itu apes. Apakah saya pernah ngalami? Pernah juga. Jadi pengalaman saya tahun 2003 itu, wah ya nangis juga itu. Makanya ketika awal Bapak Ibu itu mendaftar tuh mereknya harus benar-benar original, simbolnya maupun kata-katanya itu nggak boleh sembarangan, karena kalau ada kembarnya pasti ditolak gitu. Ada kok syarat-syaratnya ada, tapi setahu saya yang paling jelas tidak boleh kembar dengan merek terdaftar dari pihak lain, itu nggak boleh. Dan setiap daftar merek itu apa cuma daftar gitu? Tidak, itu ada kelas barangnya. Barang-barang itu dikelompok-kelompokkan. Misalnya untuk popok bayi beda kelasnya, untuk sabun kimia beda. Nah untuk bakso ini kita daftar tuh di kelas nomor 29. Nah Bapak Ibu bisa catat tuh, kelas kelompok 29. Penyajian makanan itu kayak rumah makan, kedai, warung itu di kelas 43. Nah itu kalau saya diambil sekalian di kelas 29 kita daftarin bakso A misalnya, bakso A juga kita daftarin di kelas 43. Semua terpayungi hukum dengan aman gitu.
untuk kali ini cukup dulu videonya Bapak Ibu. Segera daftar merek bakso yang Bapak Ibu incar. Tapi jangan merek bengkel bakso ya, nanti saya gugat nanti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.